Salam sejahtera buat kita semua. Terpujilah Tuhan yang memanggil kita untuk hadir di tempat ini. Memanggil kita dari tempat kita yang terjauh, dibawa oleh rasa rindu, merespon panggilan Allah kepada kita. 26 hari lamanya kita mengenang secara khusus, merayakan, memperingati secara khusus persiapan kedatangan Sang Penyelamat kita. Dan hari ini kita juga dipanggil secara khusus dari tempat yang jauh, dari keluarga kita, gereja yang terkecil, domestika, eklesia, untuk memuji dan memuliakan namanya. Dia yang hadir di tengah-tengah kita akan menuntun kita untuk terus memuji dan memuliakan namanya. Selamat Natal. Mari kita melihat satu dengan yang lain. Secara khusus di tempatnya ini memanggil kita untuk menyampaikan selamat Natal bagi orang tua, saudara, keluarga kita semua. Hari Natal telah tiba. Seluruh dunia bersuka cita menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Hari Natal sebagai peringatan kelahiran Sang Bayi Yesus dan menegaskan penggenapan nubuatan. Firman Allah telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Allah datang melawat umatnya. Selamat datang bagi kita semua yang dimungkinkan oleh Allah berjumpa dengan kita semua. Majelis gereja sangat bersuka cita menyambut kita semua. Kita berdiri. Allah menjumpai kita semua. Dengan iman kita berkata, Tuhan telah datang. Sebagaimana tema perayaan Natal kita pada hari ini. Mari dalam sukacita menyambut dan menyembah Sang Juru Selamat. Mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua bergereja. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anakku sekalian, damai sejahtera Allah Tritunggal besertamu. Selamat Natal bagimu juga. Natal di hatiku akan disampaikan oleh Gwen dalam pujiannya. Lahir di
Terima kasih Nakda Gwen sudah memuji Tuhan di tengah-tengah perayaan Natal pada siang hari ini. Kita akan mendengarkan berita nubuatan. Kita bersyukur, kita bersukacita menyambut kelahiran Sang Juru Selamat karena kedatangannya adalah bukti kasih Tuhan kepada ciptaannya yang hidup menuju jurang kebinasaan karena dosa. Jauh sebelumnya telah dinubuatkan oleh para nabi dalam perjanjian lama. Demikian. Yesaya 9 ayat 1. Firman Tuhan, bangsanya berjalan dalam kegelapan, dalam terang yang sadar. Mereka yang tinggal di negeri kegelapan, atasnya telah bersinar. Sakaria 9 ayat 9 disilahkan. Sakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, Raja datang kepada, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Amin. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memelihara Israel, yang permulaannya sudah sejak kala, sejak dahulu kala. Seorang bapak dari Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tumbuhlah tunas baru di tubuh Isai. Saudara-saudara, ketika Sang Putra Natal datang ke dalam dunia, maka cahaya kemuliaan Allah memenuhi hati umat manusia yang berkenan kepadanya. Lilin Natal akan dinyalakan sebagai simbol hadirnya terang dunia. Kita menyalakan lilin-lilin Natal sebagai tekad bahwa kita siap menjalani dan memberlakukan terang, damai dan kasih bagi semua orang di sekeliling kita. Disilahkan semua mewakili koordinator kelompok masing-masing untuk datang mengambil cahaya lilin utama untuk menyalakan satu lilin yang sudah siap di sekitar pohon Natal dan di samping kiri saya. Sumber berasinar
Silakan jemaat duduk kembali. Ibu, Bapak, saudara-saudara sekalian, Natal adalah suatu peristiwa di mana Tuhan Allah telah datang menjumpai kita semua. Terang yang ilahi datang menyinari hidup kita dalam kegelapan karena dosa, sehingga kita dapat melihat dan melalui jalan kepada Allah. Menyadari kelemahan dan keberdosaan kita itu, marilah dengan penuh kerendahan hati kita mau datang mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, sering kami berlaku tidak adil dalam keluarga. Kami lebih mengutamakan bekerja, mengumpulkan harta, begitu sibuk mencari pengakuan dan kekuasaan, sehingga lalai melaksanakan tanggung jawab, mengasuh, memberi teladan dalam keluarga. Kami hanya mengeluh dan saling menyalahkan dengan sikap anak-anak, padahal kami tidak mengarahkan mereka dengan penuh cinta. Ya Tuhan, sebagai anak, kami sering seperti hari ada sampai subuh di zaman mulai jadi mulai ketika orang tua mendidik dan menegur, kami sering berbicara kasar, tidak dengar-dengar, tidak menghormati orang tua terlebih lagi. Ya Tuhan, kami pun sering tidak sungguh-sungguh mengasihi dan melayani, bahkan mengeluh dengan berbagai alasan. Tuhan, kami berlumuran dosa. Saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, maka berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Dengarkanlah firman Tuhan dalam Yesaya 52 ayat 10, firman Tuhan. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Segala ujung bumi melihat keselamatan dari Allah kita. Bagaimana mungkin kita tidak bergembira jika kita diampuni dosa-dosa kita? Hai dunia, gembiralah. dan sambut wajahmu.
Saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi kita semua. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Kita bersyukur, kita dikuduskan, bahkan kita diangkat menjadi anak-anaknya. Kita angkat mazmur kita kepadanya. Mazmur 98 ayat 1 sampai 9. Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya. Oleh tangan kanannya, oleh tangannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya Terhadap kaum Israel, segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorai dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi, Dengan kecapi dan lagu yang nyaring. dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan Dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi, Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan. dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Sungguh mulia berkarunia hari Natal yang kudus. Firman Tuhan akan terdengarkan di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Dalam sukacita kita merayakan hari Natal. Firman Tuhan kita akan baca dalam beberapa perikop. Dan sebelum kita membaca, marilah kita sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkannya. Mari berdoa. Kepadamu segala pujian, hormat, dan syukur kami persembahkan. Di tengah-tengah sukacita kami hari ini dalam perayaan Natal, kami datang tunduk diri merendahkan hati kami di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Selalu bersyukur bahwa hidup kami ada dalam tangan-Mu dan Engkau memperkenankan kami untuk boleh hadir di rumah-Mu yang kudus ini dalam suatu perayaan yang penuh sukacita. Firman-Mu kami akan baca dan dengarkan serta renungkan. Ya Roh Kudus, tolonglah kami supaya kami mampu memahami apa makna firman-Mu ini dalam hati kami, sehingga kami boleh memberlakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Hamba-Mu yang Engkau pakai dalam pemberitaan firman-Mu saat ini Tuhan, mampukan untuk menyampaikan apa maksud Tuhan dari semua yang kami boleh lakukan sebagai sebuah perayaan di tahun ini, di bulan ini, di saat ini.
Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan kita selanjutnya dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal 52 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10. Perikop pembacaan, Tuhan menyelamatkan Sion. Ayat 7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang menggambarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau, mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Firman Tuhan. Amin. Pembacaan yang berikut diambil dari kitab Ibrani, surat kepada orang Ibrani. Saya akan membacakan sesuai dengan Alkitab terjemahan baru edisi kedua. Allah berfirman dengan perantaraan anak-Nya. 1 Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4 dan dilanjut dengan ayat 5 sampai 12. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi, pada zaman akhir ini Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anak-Nya yang telah Ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Melalui Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar keberadaan Allah yang sesungguhnya dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Setelah selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih istimewa daripada nama mereka. Ayat ke-5 sampai 12. Anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sebab kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah Ia katakan, Engkaulah anakku, hari ini aku telah menjadi bapamu, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Lagi pula, ketika Ia membawa anak-Nya yang sulung ke dunia, Ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Tentang malaikat-malaikat, Ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak Ia berkata, tahta-Mu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaan-Mu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sukacita melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya, ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi
dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah engkau akan menggulung mereka, dan seperti pakaian mereka akan diganti. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Marilah mendengarkan firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Firman Tuhan. Pada mulanya Allah adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang orang itu, tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Amin. Shalom. Manasu moraka. Tak pasoran yang dia tujuh mai. Manasu moraka. Pantas pale na busa runguk-runguk moda di peuduk. Dan dukang kue kuma mane marasan di pakendek. Ya nak kau tahu biasa. Ya dek kedikwa siapi manasu mo, berarti den siapa katuan to. Payamira kedikwai apa paraya na tai apa mpo. Ya moto tu masang to.
pakai di kuai manas mo ona muita patama anasu to pa artinya dan siapa tuh pengharapan dan siapa baralan kapipe. Toma tuangku siuluk solanasang luar biasa di pagi hari ini kita merayakan hari Natal, hari yang kita tunggu-tunggu. Di puncak perayaan Natal selama 4 minggu berturut-turut kita merayakan namanya Minggu Advent, di mana minggu-minggu Advent itu kita bersama-sama berbenah diri, bersama-sama mempersiapkan diri kumua umba susi tu katuanta lantingoi tu disanga lompa karaya ite allo Natal, allo kadadianna puang Yesu tamate lino. Sekarang Bapak Ibu kita melihat bagaimana perayaan Natal itu dirayakan dengan begitu meriah, khususnya dengan penuh hiasan-hiasan, lampu Natal, ornamen Natal yang sangat menarik yang kita saksikan sekarang. Baju-baju, dress code, paduan suara yang merdu terdengar dalam perayaan Natal. Ada masakan yang lezat, ada kue-kue Natal yang sudah kita persiapkan di dalam menyambut hari Natal, hari yang penuh sukacita. Ada kado-kado, ada bonus-bonus, ada THR, ada hampers, parcel, dan semuanya itu biasa dilakukan di dalam perayaan Natal. Itu membuktikan bahwa di hari Natal Bapak Ibu penuh dengan kejutan-kejutan, penuh dengan sesuatu yang spesial, lain daripada yang lain, hari-hari yang lain. Lain lagi Bapak Ibu kehadiran anggota-anggota keluarga, sanak saudara, anak-anak kita yang jauh datang dari Jawa, Papua, Kalimantan, dari mana lagi? Dari Kendari, dari Sumatera, dari Medan, dari tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nanti kalau di absen barangkali baru tahu. Jadi hampir setiap tahun Bapak Ibu kita merayakannya dengan kumpul-kumpul keluarga, berkumpul dalam merayakan Natal, bersyukur bertemu orang tua keluarga yang mungkin lama baru ketemu dan sekarang baru ketemu, wah saya nggak mau, lebih tambah cantik, tambah ganteng, tambah kalando, tambah apa lagi, tambah sukses, tambah berhasil, semuanya tentu ini membawa kegembiraan, sukacita bagi kita semua. Yang secara khusus kita di Jemaat Karambe ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dan terlebih ya, kita merayakan Natal ini terlebih bahwa hati kita penuh damai, hati kita tanpa beban-beban yang merintangi hati kita, yang merintangi kebahagiaan kita, menikmati sukacita ini. Coba ya kerambo ke mak Natal, nah ya tuh penantalan si apa bang tuh, jadi tidak ada artinya. Kita melirik kiri kanan, wah semuanya menampilkan wajah-wajah, kulihat di wajahmu ada kemuliaan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya, jadi jangan melihat kiri kanan, yang mau tijo. Wah, itu bukan wajah Tuhan yang kita lihat, tapi apa ya, menyeramkan. Karena apa? Hati kita mungkin tidak damai di dalam, sementara kita bilang, oh Natal membawa damai, Natal memberikan sukacita, paranduki, masalah apa ki, dan sebagainya. Berarti itu sebuah tanda bahwa kita itu senang, kita bahagia. Tema kita Bapak Ibu hari ini, Tuhan telah
datang. Rampo mau tu puang, apa na bangki? Oleh-oleh. Kalau kita kedatangan tamu, Bapak Ibu, kita kedatangan anak-anak, kedatangan sanak saudara, seperti yang saya katakan tadi, lama baru berjumpa, wah biasa di kuah mau tu apa na bangki? Apa mu bangki? Jadi tak kuah den harapan menamui tak di kuah bangku muala den, tapi namanya kita apa ya, kita senang, apalagi ke anak tasule na den apa na tangkiangki, wah luar biasa orang tua di rumah bahagianya. Namun na den siam menampui toma tuan na tapi sengak kayak di kuah oleh-oleh na anak tate, oleh-oleh na anakku teh, dakaan na, wah luar biasa tentunya kita penuh harapan. Nah bangki tu di Paranunna. Nah saudara-saudara, tentu kalau kita sedang menunggu-nunggu orang yang akan datang itu, apalagi lama kita persiapkan kedatangannya, nah tak apa butuh, tentu masanang penanta. May morongan na masaki-saki ki, maloyo-loyo, tak apa butuh joma itu di sangan na kuala rampo, tapa masanang, bergerak, kalau bisa pergi ke sana kemari untuk membeli sesuatu, untuk menyiapkan semua di rumah. Sabak di kuah inde mau pole na tekutayan na. Lama baru muncul, tiba-tiba muncul. Tapi ya kita na buutu nama saya mau ditelepon ku mau pira ramu sule. Tak bang kareba, kecewa penonton. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kedatangan Mesias atau kedatangan Yesus Kristus telah dinubuatkan dalam perjanjian lama oleh para nabi. Sebab kehidupan yang digambarkan pada waktu itu adalah sebuah kehidupan yang sangat gelap. Kekerasan, keserakahan, ketidakadilan, kemurtatan menuju kehancuran. Ya, dalam situasi bangsa yang di dalam kegelapan itu digambarkan sebagai cahaya pengharapan yang sudah hampir padam. Tahu kuah ke tomasakin deman namirate tu penanne. Lama teman namu. Sudah redup dan istilahnya mereka sebentar lagi akan mati total. Cahaya pengharapan itu tidak ada lagi. Tapi ya nabi, secara khusus Nabi Yesaya meyakini bahwa pengharapan itu masih ada. Ya, bisa kita bayangkan Bapak Ibu ketika kita berada dalam situasi yang berat ya, tekanan-tekanan yang berat, seolah-olah tidak ada lagi pengharapan. Semuanya sudah mendapatkan jalan buntu. Kita menyaksikan sekarang ini begitu banyak kejadian-kejadian yang membuat kita harus meneteskan air mata, mengelus dada karena peristiwa musibah yang terjadi di negeri kita. Ya, secara khusus ya kita tiru dalam TV itu bencana Sumatera Bapak Ibu. Bagaimana ketika orang itu banyak terkurung pada waktu banjir datang, terkurung di atas atap, terkurung di dalam rumah mereka, terkurung di dalam kubangan. Tapi tiba-tiba ketika pengharapan itu tidak ada lagi, mbak dikwa tak emote. Tapi ada penolong datang, tentu ini merupakan hal yang tidak terkirahkan dalam hidup mereka yang mengalami hal itu. Kemudian papale itu disanga pertolongan. Ada selalu jalan yang Tuhan buka bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Tidak ada sesuatu yang betul-betul habis, tidak ada sesuatu yang betul-betul musnah. Karena selalu ada yang memberi pertolongan. Kita meyakini itu Bapak Ibu dalam kehidupan iman kita. Bahwa Tuhan selalu bisa mendatangkan
1001 macam cara untuk bisa menolong dan mengangkat kita. Seperti dalam bencana Sumatera, ketika terjadi peristiwa musibah itu, ya begitu banyak orang yang berdoa, begitu banyak orang yang memberi bantuan, begitu banyak orang yang mengulurkan tangan untuk bisa saling menolong sesama. Ini juga Bapak Ibu kita akan lakukan di hari Minggu, kita akan menjalankan pundi khusus untuk bencana Sumatera dan sekitarnya. Semoga kita juga bisa menjadi berkat bagi mereka semua orang yang membutuhkan pertolongan. Apalagi di hari Natal ini ketika kita bersuka cita, kita tidak bersuka cita sendirian, tapi kita juga mengingat orang-orang yang hidup dalam kelemahan, tekanan, keterpurukan, pergumulan-pergumulan yang berat. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, dalam Yesaya pasal 9 ayat 1 dan 2, tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Jadi mereka menunggu-nunggu pada waktu itu pertolongan. Kapan pertolongan akan tiba dalam situasi kehidupan umat Tuhan yang sangat terpuruk. Dan akhirnya Bapak Ibu diwujudkan meski lama prosesnya. Terjadi di Bethlehem. Ratusan tahun kemudian melalui kelahiran Mesias Sang Immanuel yang kita rayakan pada saat ini kelahirannya. Inilah sebagai jawaban pergumulan umat Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu, sangat ajaib bahwa di tengah situasi kelam, di tengah situasi gelap pada waktu itu Allah berkenan menunjukkan anugerahnya. Di saat tidak ada jalan, tetapi Tuhan memberikan jalan. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Itu berita sukacita bagi para gembala dan mewakili semua orang yang merasakan kegalauan yang terjadi pada waktu itu. Kumurampomo tuh, anak rampan di Lino yang dijanjikan itu di dalam perjanjian lama. Intinya Bapak Ibu saudara-saudara bahwa kedatangan Tuhan di dalam Yesus Kristus yang lahir merubah status kita. Apa status kita? Yaitu orang-orang berdosa menjadi orang-orang kudus karena Allah yang mau berdamai dan penuh kasih karunia. Jadi dia menjadi sama dengan kita, menjadi manusia sama seperti kita, supaya kita mengenalnya, supaya kita tahu dan percaya sehingga kita diselamatkan. Ya, tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, banyak orang yang tidak bisa menerimanya. Contohnya pada saat berita kelahiran Yesus itu dikumandangkan, Raja Herodes dalam kitab Injil Matius setelah diberitahukan oleh orang Majus, wah, dia berpikir bagaimana caranya supaya Raja Yahudi yang akan lahir itu akan dimusnahkan. Mereka memerintahkan semua bayi-bayi yang lahir di Bethlehem itu dibantai. Tapi Tuhan tahu setiap rencana itu. Nah, kuapo amatua menyingkir kodolo Maria sola Yusuf, bawa itu anakmu lako Mesir sampai aku memberitahukan lagi kabar kepadamu. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, banyak cara yang Tuhan pakai dan lihat untuk mau memberikan penyelamatan sesuai dengan rencananya kepada umatnya. Dia telah menjadi manusia sama seperti kita, dan digambarkan oleh Yohanes dalam bacaan kita tadi dalam kitab Injil,
sebagai logos atau firman, di mana logos ini Bapak Ibu tidak hanya berarti kata atau sebuah ucapan, tetapi lebih kepada suatu prinsip ilahi yang menciptakan, memelihara dan mengatur alam semesta. Ia satu dengan Allah. Jadi di sini menegaskan tentang keilahian Kristus itu. Jadi firman membawa hidup dan terang kepada manusia. Melalui firman seperti yang kita sampaikan saat ini Bapak Ibu, disitulah menunjukkan bahwa ada Kristus yang mau berbicara kepada kita semua. Dan Kristus sendiri adalah terang itu melalui firman-Nya, di mana melalui firman-Nya diberitakan tentang kasih, diberitakan tentang kehidupan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dia menerangi hati kita, menerangi kegelapan hati kita yang mungkin masih ada sedikit gelap-gelapnya di dalam hati kita. Firman Tuhan menyirami kita sehingga kegelapan itu menjadi sebuah terang. Jadi kue terang Bapak Ibu berarti nampak, terlihat, tidak tersembunyi. Dan bagaimana kehidupan orang percaya itu terlihat di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, pertanyaan kepada kita, bagaimana kita menyikapi firman Tuhan yang selalu diberitakan kepada kita, yang datang menjumpai kita semua. Bukan hanya ribuan tahun yang lalu di Bethlehem, tapi sekarang dalam hidup kita sehari-hari. Bagaimana kita bisa menyambut kedatangan Tuhan yang sudah lahir di dalam hati kita? Ya, semoga saja Bapak Ibu kedatangannya tidak kita sambut hanya dengan satu kali setahun misalnya dalam ibadah kita. Jangan sampai meledak-ledak semangat kita di akhir tahun dalam perayaan Natal menyambut tahun baru misalnya, seperti petasan yang meledak-ledak ya. Tapi setelah lewat nakuatu lagu lendu allo, lendu bulan, lendu tahun, emang komo ya toh. Setelah semangat kita menggebu-gebu di perayaan Natal, dalam hidup kita sehari-hari tidak lagi. Saya kira bukan semangat seperti itu di dalam menyambut kelahiran Yesus yang diinginkan Kristus kita rayakan kelahirannya, tapi semangat yang harus terus menggelegar, menggebu-gebu. Susi tu petasan sampai bongi dan tu susi bang bom. Ya, sekiranya tidak membombardir hati kita dan menyurutkan semangat kita untuk ibadah dan beriman, tapi justru memberikan kita semangat lagi untuk menjalani hidup yang Tuhan karuniakan. Kalau semua yang kita lakukan sebagai suatu perayaan Bapak Ibu tidak membuat kita teguh dalam iman kepada Tuhan, maka semuanya itu adalah tinggal pada suatu perayaan semata. Tinggal dan berhenti di sini dalam perayaan. Tetapi buah dari perayaan itu akan membekas, ada tinggal di dalam hati kita untuk terus mengetuk kita supaya kita ingat siapa Yesus yang telah lahir dan mengapa Yesus datang di tengah kita. Yesus mau memulihkan kita Bapak Ibu, Yesus menjumpai kita, Yesus mau mengampuni kita, Yesus mau menyatakan kasih-Nya kepada kita karena Dia datang membawa damai, sejahtera dan penuh sukacita. Kiranya semangat Natal, sukacita Natal, damai Natal, pengharapan di dalam Kristus akan terus menjadi bagian hidup kita, menjalani hidup ini sampai kedatangan Kristus kembali atau sampai Maranatha.
Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi Bapak Ibu, selamat Natal. Manasu moraka? Manasu moraka den muka Tuhan tasolanasa. Tuhan berkati kita semua. Terpujilah Tuhan untuk firman-Nya yang boleh kita terima. Sebesar apapun kita tidak layak untuk datang di hadirat Tuhan. Tetapi dalam kemuliaan yang luar biasa, Tuhan datang dalam kesederhanaan keseharian kita. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu, Tuhan. Mari bersama-sama kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara kita mengikuti pelayanan akta khusus. Ada anak-anak kita yang akan menerima pelayanan baptisan kudus dan juga ada yang akan diteguhkan CD, 1 orang. Kita akan mulai dengan pelayanan baptisan kudus bagi anak-anak. Saya akan membacakan nama anak yang akan menerima baptisan hari ini. Anak kekasih Geisha Putri Poli, anak dari ayah Oase Maranu Poli dan ibu Linda Tandilino. Dan anak yang kedua, anak kekasih Evelyn Pasedan, anak dari ayah Yanes Pasedan dan ibu Abdi Mangesu Kapa. Saudara-saudara, Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, dan orang tua yang saya sudah sebutkan namanya, orang tua yang akan membaptis anaknya, saya persilahkan untuk berdiri. Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah
perkataan titah baptisan kudus seperti yang dititahkan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 18 hingga 20 demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus itu, janganlah hal itu menjadi alasan untuk menegahkan mereka daripada baptisan kudus. Karena mereka juga dibawa kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham bapa segala orang beriman, maka aku akan meneguhkan perjanjianku antara aku dengan dikau dan dengan anak cucumu, kemudian daripadamu dengan bangsanya, yaitu suatu perjanjian yang kekal, bahwa aku menjadi Allah bagimu dan bagi segala anak cucumu, kemudian daripadamu. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Sebab itu haruslah anak-anak itu dibaptiskan, karena mereka itu pun adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini ibu dan bapa berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Saudara-saudara, Bapak Ibu, secara khusus Bapak Ibu yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis hari ini, dengarkanlah pertanyaan kepada Bapak Ibu sekalian dan jawablah pertanyaan secara bersamaan satu persatu pertanyaan. Agar nyata supaya saudara menaati firman Allah itu, lalu mau menyerahkan anak-anak saudara untuk dibaptis, maka dengarkanlah. Pertanyaan pertama, mengakukah saudara bahwa anak-anak kita pun telah dikandung dan diperanakkan dalam dosa, dan sebab itu takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah, tetapi telah dikuduskan dalam darah Kristus sehingga olehnya patut dibaptiskan. Apakah, jawab saudara-saudara, apakah saudara-saudara mengaku? Bisa keras sedikit lagi ya untuk pertanyaan kedua. Percayakah saudara-saudara bahwa pengajaran dalam Alkitab, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru, itu adalah pengajaran yang benar dan sempurna mengenai keselamatan? Apakah, jawab saudara-saudara, apakah saudara-saudara percaya? Baik, yang ketiga, berjanjikah saudara-saudara di hadapan Tuhan dan jemaatnya akan mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus sesuai dengan pengajaran yang sudah disebut di atas? Apakah saudara-saudara berjanji? Terima kasih untuk janji dan pengakuan saudara di hadapan Tuhan.
Gesya Putri Poli. Aku membaptiskan engkau ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Evelyn Kapa Pasedan. Aku membaptiskan engkau ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Ada surat. Sekali lagi. Tetap duduk di tempat dan sebentar untuk penumpangan tangan kepada orang tua dan anak kekasih akan disatukan dengan setelah selesai pelayanan peneguhan sidi. Kita akan lanjutkan untuk peneguhan sidi bagi saudara kita Joy Alfayanto, anak dari ayah Bapak Rukman dan Ibu Deborah Banne. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan meneguhkan saudara kita Joy Alfayanto yang hendak menyatakan imannya di hadapan Allah dan jemaatnya, sehingga saudara kita ini menjadi anggota dewasa dari Gereja Toraja dan menerima keluasan akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Saudara Joy Alfayanto, silakan berdiri. 3 pertanyaan untuk ditanyakan kepada saudara dan dijawab. Pertanyaan pertama, percayakah saudara kepada Allah yang Esa dan yang juga Tritunggal, yaitu Allah Bapa Halik langit dan bumi, yang memerintahkan dan memeliharakan ciptaannya kepada Allah Anak yaitu Yesus Kristus, Allah benar dan manusia sejati, Juru Selamatmu, yang menebus engkau dari dosa dan kuasa maut. Kepada Allah Roh Kudus, penghibur dan pemimpin saudara, pada segala kebenaran menjadi anggota yang hidup dari tubuh Kristus. Apakah jawab saudara? Apakah saudara percaya? Dikeras-keras sedikit lagi. Yang kedua, mengakukah saudara akan memegang teguh dan tetap setia pada pengajaran firman Allah sesuai dengan pengakuan Gereja Toraja, dan bahwa saudara ikut bertanggung jawab menjaga kebersihan dan kemurnian pengajaran itu? Apakah jawab saudara? Apakah saudara mengaku? Yang ketiga, berjanjikah saudara akan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mengambil bagian dalam pelayanan firman dan sakramen, menjauhkan diri dari dosa serta takluk di bawah teguran gereja apabila saudara jatuh ke dalam dosa? Apakah jawab saudara, apakah saudara berjanji? Ya, terima kasih. Mungkin ada ayat yang disiapkan untuk dibaca, disilahkan untuk membaca. Ada mic Bapak Ibu, boleh diberikan.
Kisah Para Rasul 2 ayat 27. Sebab engkau tidak akan meninggalkan aku dalam dunia orang mati, dan tidak akan membiarkan orang kudusmu mengalami kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, engkau melimpahkan aku dengan sukacita di hadapanmu. Terima kasih. Sesuai dengan pengakuan saudara, maka kami meneguhkan saudara menjadi anggota dewasa Gereja Toraja. Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam diri kamu apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, kita berdiri. Kita sama-sama melakukan pujian berkat buat semuanya yang sudah mengaku, berjanji dan percaya di hadapan Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, selalu percaya. Dengan hati yang percaya, kita akan terus pergi mengabarkan firman-Nya. Lansia, paduan suara lansia juga akan memberitakan kelahiran Yesus. Paduan suara lansia.
Firman-Nya telah menguatkan kita. Ia telah memberi kekuatan kepada kita untuk mengaku iman kita. Dan Ia juga bekerja dalam kehidupan kita untuk membawa tanda syukur kita. Di hadapan kita tersedia pundi, ada 12 ember khusus sebagai tanda kelahiran kita. Kita akan bawa tanda syukur kita. Dengarkanlah firman-Nya. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa, dan mur. Selamat datang Yesus Tuhanku. Damai yang kau bawa tiada tara.
juga membawa persembahannya dalam bentuk natura. Kepada majelis yang bertugas, kami persilakan untuk menguangkannya. Mari kita jemaat untuk berpartisipasi di dalamnya. Ya, sementara kita mengisi kotak persembahan kita, ada juga natura kita uangkan untuk diperuntukkan untuk pembangunan gedung gereja. Ya. Manuk bisa kami sumalong ada salian na tiro itu kapulite ya. Manuk untuk pembangunan 105 tahun 5 tahun cuma 100 sama 200 dia mai wa misa hari itu 200 pisan 500 pisan penduang 1 juta maaf ya 1 juta pisan penduang 1 juta pentalun ya dako papa na diala jo boko na baila ko dalo iya na la dio pila boko dako dan mereka iya oh iya teh untuk pembangunan luka oleh bikin talo itu pira 100 di mai timur ada mana bisa ya 100 beden pendeta namanya 100 pisang 200 di mai timur 200 pisang peluang 200 pentalun dan patolon dong bisa petung manuk pura itu manuk londong dan nina dia tu dia dan pak kepala ko talu manuk iya mbak tak dempa ya deh bisa kami jalan-jalan aku salian na tire di mai barat tu tak apa ada gambar tidak ada suara tire di mai barat untuk pembangunan tak ada mai 300 barat 300 dari barat pisan 300 pisan peluang 400 dari selatan 400 pisan 500 Banito barat oh barat 500 mo pisan penduan tak mo ya mana mo teh tak mo man ko di boko 500 pisan penduan pentalur malila ko barat dako pamialay ayat untuk pembangunan luka otak mana di kasara itu pisoman nama di pasaran nih Indo depa pira 50 pisan 60 na penduang 60 pisan penduang 70 penduang 100 penduang lah pentaluman nama teh penduang mo 100 penduang 100 pentalun coba angka bang miliman ya baku mi mati oh iya oh inde lah bute kapolue nah lau kapoli teh untuk pembangunan pira mai dari timur pisang 150 mai 150 pisang penduan tak mau
200 penduan 200 pentalun hindi tulong yang kami 5 labang ko mati oh hindi Indo Adepa untuk pembangunan pira dia main ini atau 60 lah iyo 60 dia main timur 60 pisan 60 pisan penduan 100 pisan penduan 100 pentalun lihat domai bilang ayo mah 60 dia timur 100 barat 100 dia barat pisan penduan 100 pentalun Indomie masih untuk pembangunan 60 Jawa Timur 60 70 500 penduan 500 pentalun oh ini Pak masih untuk pembangunan 70 dari barat pisan desa hukum di timur 70 di barat kira lagi 70 penduan 100 pentalun ya. Angka mau ini angka 5 ya ini untuk jemaat 70 di barat ini dulu 200 barat 200 di barat bagian barat ya pisan 200 penduan 200 pentalun di alang oh laku alang ya ini oh itu kacang untuk pembangunan ya mangkanu kamu digolai teh tinggal kopi pira 50 pisan 50 pisan penduan 50 pentalun oh taluk manuk abu dalante tangisan reken nih pira kaya untuk pembangunan taluk manuk dari kadang ngomongnya 100 pisan penduan 150 pisan penduan 200 penduan 200 pentalun oh ya pasti untuk pembangunan kacang kacang tak latih lu kapal tahu laku salianan jadi pira 50 pisan penduan 60 di timur 60 100 inde gedung inde ruangan 100 pisan penduan 100 pentalun angkat tangan nggak terima tuh oh terakhir mau snake nanti ya 70 dia barat dia timur pira tak ada biji-biji tania kacang 70 pisan penduan 70 pentalun dia jatuh bendan dia papi sambang itu nah jadi kepalan tuh
2 kayu. Yo. 2 kayu. Pira ke untuk pembangunan? Tak mau. Pisang? Pira? 50. 50 pisang? Penduan? Tak mau. 500 pisang, Oh 100. Ini pati ramban-ramban kom ya. 100 re. Yo, aku ya salah orangnya. Tak aku mak kacamata je, tak aku orang hitungannya. 100 pisang penduan pentalon. Bila aku. Soal apa sih teh? Ya mana mau teh? Ndak apa? Tambah kalau mau teh? Pisang 100 penduan pentalon. Napa sule Bapak Api untuk sekolah minggu? Lah, ya. Untuk sekolah minggu, pira? Tak mau. 50 penduan. Rangan nih pia. Sekolah minggu marok tu ni. 50. Perlu kuliah boleh mai pentalun ada. Ya. Oh ya mato tu penguan natura, kuliah semangat lah ko. Kamu tempat tuangku siuluk tu mangka pasakai di natura. Luka lah ko kamu tempat tuangku siuluk tu mangka umpas itu kak seng di laupana pasakai buang matua. Kuliah semangat. Terima kasih kepada majelis yang mengambil bagian secara khusus. Tuhan yang telah datang untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan kita semua. Vokal grup PKB akan menyampaikan pesan Natalnya.
Sukacita Natal juga akan disampaikan oleh pengerja gereja. Solo dari pengerja gereja dipersilahkan. Banyak juga bencana yang terjadi, yang kita lalui. Hingga jeritan dan tangisan air mata yang kita rasakan. Tak terasa terkenang kembali Natal di tahun yang lalu. Banyak cerita dan kenangan di kampung halamanku. Rayakan Natal bersama Papa, Mama, dan saudaraku. Di hari Natal ini aku berdoa untuk Papa, Mama, dan untuk semua saudara yang tertimpa bencana. Tuhan beri kekuatan untuk kami, umat-Mu di dunia. Terasa Natal kini telah tiba. Terkenang kembali Natal di tahun yang lalu. Banyak cerita dan kenangan di kampung halamanku. Rayakan Natal
dan saudaraku. Di hari Natal ini aku berdoa untuk papa, mama, dan untuk semua saudara yang tertimpa bencana. Tuhan beri kekuatan untuk kami, umat-Mu di dunia. Di hari Natal ini aku berdoa untuk papa, mama, dan untuk semua saudara yang tertimpa bencana. Tuhan beri kekuatan untuk kami, umat-Mu di dunia. Tuhan beri kekuatan untuk kami, umat-Mu di dunia. Mari kita naikkan doa syukur, doa syafaat kita berdoa. Segala puji bagi-Mu ya Allah, yang sudah memperkenankan kami merayakan hari Natal pada hari ini. Kami boleh berkumpul bersama di tempat ini merayakan sukacita. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau melayakkan kami merayakannya, sehingga kami menikmati persekutuan ini begitu indah. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah hadir di tengah-tengah kami semua. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku Natal ini. Bukan hanya sekedar kami merayakannya, tetapi mengaplikasikannya dalam hidup kami sehari-hari. Semangat Natal itu akan selalu ada, lahir melalui perbuatan-perbuatan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, Engkau melayakkan kami datang membawa persembahan syukur kami kepadamu. Tuhan berkenan untuk semua yang dapat kami berikan pada hari ini, baik itu melalui pundi ataupun melalui natura yang diuangkan. Kami percaya Tuhan memakai hamba-hamba-Mu untuk boleh mendukung pekerjaan-Mu, pelayanan-Mu di tengah-tengah jemaat di sini, dan untuk pembangunan gedung gereja-Mu di sini. Terima kasih untuk beberapa saudara kami secara khusus boleh menyerahkan persembahan khusus dan natura ini. Ibu Maria Palete, Antonius Patoding, Ibu Agus Sarin, Ibu Oktavina Pareakan, Bapak Marsi, Bapak Martin Tando, Bapak Yunus, Bapak Nasar. Tuhan berkati terus dalam kehidupan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan dalam perayaan Natal ini, di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Tuhan hadirkan orang-orang terkasih kami, keluarga kami, anak-anak kami dari berbagai tempat yang jauh maupun dekat, boleh berkumpul bersama dalam keluarga merayakan sukacita Natal tahun ini. Tuhan, sempurnakan sukacita yang kami alami dalam keluarga. Mampukan kami menjadikan keluarga yang Tuhan berikan ini sebagai keluarga yang sungguh-sungguh boleh merasakan nikmat sukacita Natal ini. Natal selalu membaharui kehidupan kami. Natal selalu hadir di hati kami, sehingga membuat kami selalu hidup bersyukur dan memberi yang terbaik sebagai persembahan kami kepada Tuhan atas kelahiran-Mu di tengah-tengah keluarga, di dalam hati kami masing-masing. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami berdoa buat saudara-saudara kami, keluarga kami yang tidak sempat
berkumpul bersama oleh karena begitu banyak halangan, bahkan kepentingan, urusan-urusan yang tidak memungkinkan untuk boleh pulang berjumpa dan bernatal bersama orang tua dan keluarga besar di kampung halaman. Tuhan memberkati dimanapun mereka berada, kasih Tuhan selalu nyata dalam doa dan pengharapan kami semua. Tuhan satukan kami dalam perayaan Natal. Bapa di dalam sorga, kami berdoa buat saudara-saudara kami, orang tua kami, segenap keluarga yang saat ini tidak dapat merayakan Natal karena mereka sangat bergumul. Tetapi dalam keadaan apapun mereka percaya bahwa kasih-Mu itu nyata bagi mereka. Bahkan di tengah situasi yang sangat terpuruk, mereka tetap percaya bahwa ada Tuhan yang akan menolong dan memulihkan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Yang berduka Tuhan hiburkan. Yang bergumul Tuhan pulihkan. Secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena bencana di Sumatera, Aceh dan sekitarnya, yang bergumul oleh karena beberapa waktu yang lalu bahkan sampai sekarang mereka sungguh merasakan penderitaan yang berkepanjangan oleh karena bencana yang terjadi. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, kiranya kuasa-Mu selalu hadir melalui setiap orang yang Engkau pakai dalam pelayanan untuk membantu sesama di sana. Tuhan menghiburkan mereka, menguatkan mereka dalam duka mereka, dalam pergumulan yang berat yang dialami. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk kehidupan dan rencana kami di dalam kehidupan mengakhiri tahun 2025 ini. Tuhan memberkati kami menjalani dalam beberapa minggu ini, kehidupan kami jalani dan percaya bahwa dalam melangkah untuk tahun ke depan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada menjadi petunjuk arah langkah kami untuk mencapai tujuan yang Tuhan kehendaki bagi kami semua. Bapa di sorga, kiranya sukacita Natal akan membaharui kehidupan kami, membawa kami untuk selalu hidup percaya dan memuliakan Tuhan dalam keadaan apapun kami. Persiapan untuk dilakukan dalam rangka perayaan Natal pada tanggal 27 Desember di Jemaat Karambe. Tuhan memberkati sehingga segenap panitia, seluruh anggota jemaat, majelis gereja dan pengurus OIG boleh sungguh-sungguh dapat mempersiapkannya dengan baik, dan perayaan Natal ini akan menjadi perayaan yang membawa kedamaian, sukacita, kebahagiaan dalam kehidupan seluruh anggota jemaat Tuhan. Ya Bapa di sorga, segenap hidup kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, dengar doa kami, ampunkan segala dosa-dosa kami, dan pulihkan setiap kami semua, pulihkan bangsa kami, pulihkan keluarga kami, pulihkan pribadi kami, sehingga kami semua senantiasa menjadi kudus dalam memperingati perayaan kelahiran-Mu saat-saat sekarang ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini permohonan kami. Kami datang berdoa kepadamu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ibu Bapak, Saudara kekasih, patut kita bersyukur karena pagi hari ini kita dimungkinkan untuk beribadah bersama untuk merayakan hari Natal. Kita bersyukur majelis gereja dapat mengangkat pelayanan, semua pengerja gereja, dan juga secara khusus anak-anak kita mengambil bagian dalam mengiringi kita pada ibadah kita pagi hari ini. Kita juga akan mendengarkan warta jemaat. Disampaikan kepada anggota jemaat bahwa akan dijalankan pundi khusus pada hari Minggu 28 Desember 2025 bagi saudara-saudara kita yang mengalami musibah di Sumatera. Yang kedua, disampaikan juga kepada kita bahwa ibadah sekolah minggu Jemaat Karambe untuk hari Minggu tanggal 28 Desember
disatukan di gereja pukul 7.30 karena ini adalah merupakan pertemuan bulanan SMGT. Yang ketiga, juga pengingat buat kita bahwa ibadah Natal Jemaat Karambe dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 27 Desember, saya ulangi, hari Sabtu, tanggal 27 Desember, pukul 15 atau pukul 17, ibadah Natal Jemaat Karambe sore dilaksanakan hari Sabtu. Ibadah kita diawali dengan 27 Desember. Diharapkan kehadiran hari kita Sabtu, tanggal 27 Desember 5 itu. Pukul 15. Pada kesempatan ini juga kita akan mengadakan penyerahan secara simbolik bingkisan Natal kepada keluarga diakonia Jemaat Karambe. Penyerahan ini akan diserahkan kepada 7 koordinator kelompok, kepada ke-7 koordinator kelompok untuk maju ke depan, dan akan diserahkan oleh koordinator komisi diakonia kepada Bapak Diaken Dr. Remen Taulabi untuk juga ke depan menyerahkan. Sebelum diserahkan, kami juga ucapkan terima kasih kepada ibu bapak yang setia mengambil bagian di dalam membantu saudara-saudara kita yang terdaftar di dalam keluarga diakonia. Setelah ini koordinator kelompok akan mengatur bagaimana penyampaian semua bingkisan itu kepada keluarga kita yang anggota diakonia. Terima kasih. Ibu bapak kekasih Tuhan, Allah Tritunggal memanggil kita untuk beribadah dalam persekutuannya. Kita telah mengambil bagian, kita dikuduskan, kita diberi hak untuk menerima firman-Nya. Tetapi kita juga punya tugas untuk diutus, untuk membawa firman-Nya, memuliakan Dia. Muliakanlah Tuhan Allah. Tuhan Allah
Saudara-saudara, pergilah, hidupi dan kabarkanlah sukacita Natal bahwa Tuhan telah datang. Juru selamatmu telah lahir agar seluruh dunia melihat dan mengalami kasih Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Segenap majelis gereja mengucapkan selamat Natal kepada kita semua. Tuhan memberkati kita. Nyanyian syukur kita, selamat hari Natal dan tahun baru. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih untuk keaktifan kita dalam ibadah ini. Feliz Navidad, próspero año, feliz
Bapak Ibu Majelis yang bertugas hari ini, silakan.